Daerah leher itu tidak memiliki pengaman, ya, helm, kemudian wearpacknya, lehernya bebas, sehingga cenderung untuk mengalami cedera servikal, ya, atau spinal cord injury. Nah, di sini kita sudah mempunyai neck collar, ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari jangan neck collar begini, ya. Begitu merasa lebih udah nggak bisa ngelihat, nokaknya ke atas terus neck collar, ya. Dan berikutnya, di dalam sini juga sudah jelas checklistnya. Kita memiliki checklist, ada obat-obatan berapa yang kita siapkan. Nanti yang terpakai juga harus terreport, harus terlapor di sini, ya. Nah, untuk spalek juga kita yang punya yang seperti biasa yang kita gunakan juga ada yang splint, ya, air splint, ya. Ya, ini air splintnya, ya. Cuma pada kasus-kasus ini sebenarnya khususnya untuk GP dan WSBK itu wear suit-nya itu sebenarnya sudah aman, ya. Ketika di TKP-nya itu ketika terjadi fraktur dan sebagainya, wear pack-nya itu sendiri sebenarnya sudah bisa menjadi splint, ya, sudah bisa menjadi splint. Tinggal yang perlu kita amankan adalah neck, leher, spinalnya atau neck collar ini untuk mengamankan pada penderita yang mengalami cedera leher. Ya, ini adalah alat untuk imobilisasi, ya. Imobilisasi di sini juga termasuk head immobilization. Kemudian di sini masuk juga tadi ke alat breathing. Ini oksigen, ya. Ini lumayan berat, ya. Jadi ini yang ditenteng oleh teman-teman yang di ground post. Ini yang dibawa perlengkapan ini. Jadi bayangkan kalau ibu-ibu, mbak-mbak sekalian lari di tengah lapangan panas sambil lari bawa ini, ya. Oke. Ini oksigen, silakan Mbak. Ya. Oksigen untuk breathingnya. Kemudian yang berikutnya adalah alat untuk evakuasi pasien dari TKP. Yang pertama ini adalah kita sebut dengan scoop, ya. Scoop stretcher, dan yang berikutnya adalah LSB, long spin board. Scoop stretcher dan LSB di sini dilengkapi dengan strapping, ya, strap, ya, untuk mengamankan pasien ketika kita pindahkan dari TKP menuju ke ambulan atau ke tempat yang lebih aman, ya. Ya, di dalam long spin board ini dilengkapi dengan head immobilizer, ya. Ini untuk memfiksasi kepala, ya. Jadi sebelum pembalap kita pindahkan atau sebelum korbannya kita naikkan, helmnya harus dibuka, kemudian kita naikkan ke LSB, kita pasang head immobilizernya supaya kepala dan lehernya ini tidak bergerak, ya. Di lapangan bagaimana kalau kita tidak punya ini? Banyak cara untuk memodifikasi, dengan sepatu, kemudian dengan bantal dan sebagainya. Seperti katanya Pak Walas tadi, harus kreatif, ya. Oke. Ini untuk alat-alat evakuasi. Ya. Jadi berdasarkan materi-materi yang sudah disampaikan tadi, pada saat evakuasi itu kita punya target. Target kita apa? Target kita adalah memindahkan korban dengan tanpa memperburuk keadaan. Ya, kalau katanya Om Anton tadi, to no harm katanya, ya. Jadi jangan memperburuk keadaan yang tadinya enggak fraktur servikal, malah karena salah caranya ngangkat jadi fraktur servikal, ya. Oke. Mungkin kita langsung sedikit mempraktekkan apa-apa yang disampaikan tadi. Yang pertama mungkin cara membuka helm, ya. Minta tolong diturunkan, ya. Saya butuh volunteer satu orang untuk berbaring di sini. Ya. Kuat, ya. Ya. Ya, ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan kekuatan papan dan berat badan dari si pasien, ya. Seperti katanya Mas Ando tadi, kita harus bisa self assessment dan mengkaji kemampuan diri kita dulu, gitu ya. Begitu juga ini kita kaji sekarang kemampuan
meja ini untuk menahan berat badan pasiennya. Silakan. Mudah-mudahan kita tidak memperburuk keadaan pasien. Dan katanya Pak Wolas tadi, kecelakaan pertama pada apa Pak Wolas? Kecelakaan pada pertolongan pertama begitu. Oke, silakan berbaring. Oke. Ya. Ya, kira-kira posisi tangan pada penolong pertama adalah seperti ini, ya. Kemudian penolong kedua dari arah depan pasien, ya. Ya. Ketika penolong kedua sudah mengambil posisi dengan benar dan menopang leher pasien, maka penolong pertama akan melepas tangannya, ya. Oke, akan dilepas kacanya, kemudian baru untuk melepas pengikat helm, ya. Ya, dengan cara melebarkan, ya, terlebih dahulu ditarik, dilebarkan, kemudian didorong ke depan dan ke belakang. Oke, ingat pada videonya Pak Anton tadi, tidak boleh mempleksikan atau sampai menekuk leher pada saat membuka helm, ya. Ketika penolong pertama sudah kembali posisi memegang leher pasien untuk stabilisasi, maka dilanjutkan oleh penolong kedua untuk memasang neck collar. Jangan lupa ini diukur dengan lebar leher pasiennya. Di sini ada pengaturannya. Ini untuk pemasangan collar neck, ya, atau neck collar. Ketika neck collarnya sudah terpasang, baru kita akan pindahkan pasiennya ke ambulan atau ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan scope stretcher atau dengan menggunakan long span bolt, ya, atau LSB. Yang pertama harus diperhatikan adalah posisi strapping, ya. Posisi strapping ketika kita memindahkan pasien harus dalam keadaan rapi di satu sisi, karena ini akan mengikat di dua sisi. Jangan sampai kita akan kesulitan untuk memasang strapping ini karena sudah tertindih oleh badan pasien, ya. Jadi di sini kita harus rapikan di satu sisi, baru kita